Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan, sebenarnya sih ini saya juga baru mengalami ya kawan. Ini mengalami koslet. Jadi apa? Kalau ini dicolokkan ke listrik, langsung jepret, jegrak gitu ya MCB-nya. Nah, sekarang kalian akan saya ajak bersama-sama saya mencari tahu ya, ada masalah apa sih di sini gitu ya. Karena apa? Kalau di tes menggunakan multitester itu tidak menunjukkan ada masalah gitu. Nah, kemudian sebagai bonus juga kalian akan saya ajak untuk membahas ini ya, karena apa? Ini istilahnya T ya, karena kita kalau menggunakan. Nah, ini terutama bagi kawan-kawan yang tinggal di kota Batam dan sekitarnya seperti Tanjung Pinang gitu. Kalian pasti sangat familiar dengan merek ini ya, merek Visalux gitu ya. Nah, ini menurut pengalaman saya nggak awet ya kawan-kawan. Perhatikan nih, udah gosong seperti ini. Ini kelihatannya dari sini kayaknya bagus, tapi sini udah terbakar ya. Jadi ini kakinya udah pincang kayak gini. Nah, gitu. Nah, kenapa ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang Batam? Yang pertama gini kawan-kawan. Orang Batam itu standar lubangnya itu 3 lubang kawan-kawan, kayak gini. Ini saya contohkan ya. Nah, ini standarnya, sehingga kalau beli T itu harus yang kaki 3 seperti ini ya, colokkan. Nah, seperti itu. Beda dengan daerah di luar kota Batam dan sekitarnya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita tinggalnya dekat Singapura, yang mana waktu Batam pertama kali dibangun itu barang-barang banyak sekali disuplai dari Singapura, dan sampai sekarang sih sebetulnya. Namun sekarang udah mulai imbang-imbang, sebagian dari wilayah Indonesia lainnya seperti Medan, Jakarta dan lain-lain. Tapi dari Singapura sih tetap ya, banyak juga yang masuk. Salah satunya ya yang ini ya, ini produksi Singapura. Nanti kita akan bicarakan belakangan. Nah, yang jadi masalah apa sih? Ya, sebetulnya sih kalau kualitasnya bagus nggak apa-apa ya kawan-kawan. Namun yang merek Visalux ini setahu saya memang kualitasnya kalau nggak boleh dibilang rendah ya menengah lah gitu ya kawan-kawan. Cenderung rendah gitu. Dan memang harganya murah ya, seperti ini harganya berapa ini? 16.500. Nggak terlalu murah juga ya. Kalau di Jawa itu merek yang bagus-bagus macam Broko itu harganya ya segitu juga, tapi kualitasnya lebih bagus gitu ya. Baik, jadi apa masalahnya? Jadi kita bahas yang sederhana aja dulu ya. Ini bagi kawan-kawan yang tinggalnya di kota Batam, perhatikan ya. Kalian juga mungkin akan mengalami hal yang seperti ini. Jadi ini perhatikan bahwa seperti ini bisa juga terjadi pada kalian ya. Apa masalahnya ini? Masalahnya ternyata bautnya kurang kenceng kan. Jadi kalau kalian punya obeng ya, masukkan ke sini. Ini obeng plus ya. Masukkan ke sini, lalu carilah ada baut di situ ya. Nah, lalu kencengi. Karena apa? Kalau kendor, akhirnya kendornya itu mengakibatkan bunga api di dalam, lalu bunga apinya akan mengakibatkan panas gitu ya. Karena barang listrik itu kalau nyentuhnya sedikit-sedikit akan keluar bunga api, lama-lama panas, terbakar. Jadi ini yang sebelah kanan udah saya kencengin ya. Jadi kalau kalian perhatikan di dalamnya itu ada bautnya. Nah, gitu. Kemudian yang ini ya, yang ini seolah-olah kayak di sininya nggak ada masalah ya kan. Namun ini secara konstruksi ya, secara konstruksi itu udah nggak bagus. Ini seringkali saya jumpai persoalan seperti ini. Apa sih masalahnya? Jadi gini ceritanya ya kan. Kalian perhatikan di sini ini ada lampu indikator ya, yang mana kalau ini kita colokkan ke listrik maka lampu ini nyala ya. Sama ini juga ada lampu indikatornya. Ini juga semuanya ada indikatornya. Kalau dinyalain, nah kayak gini nyala aja. Nah, lampu indikator ini ya, dia itu ngambil powernya ya dari positif dan negatif gitu ya. Nah, ketika dia ngambil positifnya ke sini, di sini itu ada dipasang pair atau spring, di mana sepertinya ya hubungannya atau koneksinya itu nggak bagus, sehingga kemudian panas dan meleleh ya.
Nah ini sebetulnya berbahaya kawan-kawan kalau kalian gunakan di rumah, ya makanya langsung saya lepas. Kenapa? Di sini ini kawat yang kakinya lampu ini udah terekspos atau kelihatan. Jadi kalau ketika ini dicolokkan ke listrik, terus kalian sentuh sini, maka kalian akan kesetrum, ya. Resikonya adalah kematian juga ya kalau setrum mana 220 volt. Oke, jadi ini cukup berbahaya. Jadi mudah-mudahan hal ini jadi masukan juga buat Visalux agar produksinya semakin bagus ke depannya ya. Harganya sih nggak terlalu murah, harusnya bisa kualitas yang lebih bagus ya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak Visalux. Oke, dan setahu saya sih Visalux ini rata-rata ya produksinya itu dari Cina ya, kawan. Namun apa namanya ya kayak dipesan untuk branding lah, untuk dijual di Indonesia gitu ya. Baik, itu ya. Lalu kembali ke masalah yang ini ya, kanan. Jadi kembali lagi kenapa Visalux ini mendominasi pasar peralatan listrik di Batam dan sekitarnya, karena harganya relatif terjangkau ya, meskipun nggak murah, relatif terjangkau. Kemudian kenapa nggak banyak saingannya dari produk di Indonesia sendiri, karena produk Indonesia itu tidak wajar menggunakan kaki 3 kayak gini, nggak umum gitu ya. Makanya Visalux itu kurang ada pesaingnya kalau di Batam ya. Nah pesaingnya yang ada itu merek ini kawan. Nah mereknya pasti asing bagi sebagian besar dari kalian, mereknya Nasonic. Nah merek Nasonic ini menurut saya kualitasnya lebih tinggi dari ini, tapi harganya memang lebih tinggi juga. Harganya bisa 2 kali lipat. Misalkan ini 50.000, ini bisa 100.000. Namun ya memang dia jauh lebih awet juga sih. Jadi seperti yang ini kalau nggak salah udah 20 tahun saya gunakan dan sampai sekarang nggak rusak ya. Sedangkan yang ini kayaknya sih kurang, ini masih sekitar 5 tahunan lah atau kurang ya kan. Jadi bandingkan 20 tahun lawan 5 tahun, ini udah konslet gitu ya. Oke, jadi saya banyak di rumah yang menggunakan merek ini juga ya. Jadi kadang-kadang ya susah mencari merek ini meskipun ini dari Singapura. Kenapa? Karena harganya cukup mahal sehingga toko-toko itu nggak banyak yang nyimpan stok ya kan. Jadi kalaupun ada itu nggak banyak stok di Batam. Karena apa? Orang lebih milih yang harganya jauh lebih murah gitu ya. Padahal kualitasnya udah bisa dipastikan ini jauh lebih bagus. Oke. Baik, sekarang kita akan cari tahu ya kawan, kenapa sih ada masalah apa ini? Kenapa kalau dicolokkan ke listrik kok jeglek gitu ya. Jadi cara ngeceknya itu gini kawan, kita biarkan dia posisi nyala semua kayak gini. Ini terus terang kabel memang udah saya copot, tapi kalian akan saya ajak untuk ngecek sama-sama. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan. Coba saya zoom dikit ya. Kayaknya sih udah maksimal ya zoomnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ngetes ini menggunakan multitester. Nah, multitester ini ada yang nanya, bagaimana Pak setelah sekian lama, saya lupa berapa bulan atau mungkin udah lebih dari setahun. Ya sampai sekarang baik-baik saja, tidak ada masalah ya kawan. Ini murah meriah. Kalau kalian berminat ingin beli ini, nanti saya coba cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Berarti kan kalau kita ngukur ya untuk ngecek apakah konslet atau tidak ya kawan, maka di sini ini adalah kabel grounding, sini adalah kabel fase dan netral ya. Fase dan netral itu nggak boleh terhubung ya kawan. Karena apa? Kalau terhubung maka akan konslet gitu ya. Oke, ini kita akan bikin dia bunyi. Nah, seperti itu. Kita tes. Kalau nyambung bunyi ya. Nah, ini nggak nyambung ya kawan. Sekarang ini dan ini nggak nyambung juga. Lalu ini dan ini nggak nyambung juga. Harusnya bagus ya. Tapi kenapa kok jeglek? Nah, maka harus kita bongkar ya. Nah, ini untuk bongkar saya terpaksa harus beli obeng baru ya kawan.
karena ujungnya ini segitiga obengnya ya. Oke, ini baut sudah saya kendorin semua, lalu kita akan melepasnya. Lalu kita akan cari di mana kira-kira masalahnya. Oke, ada yang rontok-rontok ini ketika kita buka. Ya beginilah, berarti emang udah pada rusak ya kawan, pada lapuk. Padahal baru 5 tahunan ini. Nggak sampai 5 tahun. Oke, ternyata ada gosong di sini kawan. Nah, apa gosong ini kita cari? Ada apa gitu ya? Jadi karena gosong di sini ya. Jadi satu-satunya tersangkanya ya kawan. Karena apa? Di sini ini antara netral dan fase itu tidak ada yang terhubung ya. Nah, satu-satunya yang menghubungkan fase dan netral di sini itu adalah lampu-lampu indikator ya. Lampu-lampu indikator ini. Jadi ini ada kemungkinan lampu indikatornya ini udah pada konslet ya. Jadi dia mungkin terhubung ya. Maksudnya itu baik. Di sini setelah kita perhatikan ya kawan, yang ada gosong itu daerah sini ya kawan. Nah, rupanya udah putus ini. Jadi kayaknya sih jadi ini kayaknya kakinya lampu ya kawan. Terus lampunya ini udah hitam legam. Jadi kayaknya sih lampunya ini udah rusak ya. Dia mungkin konslet di dalamnya sehingga kemudian dia menyebabkan jeglek ya kalau konslet di sini. Akhirnya apa? Karena lampu indikator ini nggak terlalu penting, jadi kita putus aja, nggak ada masalah ya teman-teman. Kita buang aja lampu yang rusak ini. Selanjutnya kalau kita curiga karena lokasinya di sini ya, mana tahu ini juga rusak, saya juga buang juga ya. Yang penting bisa dipakai ya kawan. Lampu nomor 2, nggak usah indikasi, nggak apa-apa lah. Terus daripada bolak-balik ya kawan, sekalian aja saya buangin semua lah. Ini karena udah hitam juga, takutnya nanti gantian dia juga akan konslet juga. Ya ini secara praktis ya harusnya memang dibuang ganti baru ya kan. Namun kalau kita masih sayang buang-buang duit gitu ya, masih bisa kita gunakan, maka kita gunakan lah. Oh, ada resistornya ya teman-teman di dalam kaki ini. Kalian aja saya buang semua. Udah nggak percaya lagi sama lampu indikator yang agak gosong-gosong aja.
Ini plastiknya udah pada hancur teman-teman. Ya, kalau dituang lihat pada pecah-pecah ya. Baik, akhirnya ya gitu aja ya kawan. Jadi kita buang lampu-lampu ini karena ya satu-satunya penyebab. Baiklah, jadi seperti itu ya kawan. Jadi perhatikan bahwa lampu-lampunya ini pada gosong semua. Jadi daripada nanti saya bolak-balik pasang bongkar gitu ya, akhirnya saya putuskan nggak usah pakai lampu-lampuan, yang penting dipakai bisa nyala ya kawan. Oh ya, mumpung kita lagi bongkar ini ya kawan, sekalian kita cek ya kualitas dari ini kan kelihatan warna kuning ya, ini kuningan apa besi. Nah, kita buktikan dengan apa? Dengan magnet ya. Oke, ini magnet ya kawan. Nah, perhatikan kalau ini jelas besi ya karena nempel. Wah, ini nggak nempel ya, ini kuningan ya. Bagus. Nah, dalam hal ini saya salut ya kawan, karena Visalux ini menggunakan kuningan ya. Nah, ini bautnya aja, kalau baut memang masih mengandung besi ya. Oke, kita kencengi dulu kembali ya kawan. Ini udah hancur, nggak bisa dikencengin lagi. Baik, jadi yang bisa dipakai hanya tinggal 1, 2, 3, 4 ya, lumayan lah. Oke kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan apa yang bisa saya perlihatkan ini bisa paling nggak membantu kawan-kawan ya kalau nanti mengalami hal yang serupa, paling nggak bingung dan bertanya-tanya ada masalah apa sih sebetulnya. Ternyata masalahnya adalah lampu-lampu indikator. Dan memang lampu-lampu indikator ini seringkali menjadi masalah ya, termasuk salah satunya ini tadi, ini adalah kakinya lampu indikator ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang tanpa lampu indikator mungkin ya akan lebih aman ya, tapi kita nggak tahu apakah lagi ada listrik atau tidak, itu aja kekurangannya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih sudah menyaksikan.